jarang gitu kan diajarin lagi nggak sih di rumah sakit itu? Biasanya kali aja lupa. Kalau misalkan di sini kan kita pakai boneka. Nanti kalau misalkan bundanya insya Allah lahiran di sini, kita pakai bayi beneran nih. Iya, Jadi benar-benar dedenya goyang-goyang gitu ya, gerak-gerak, nangis. Nanti jangan kaget. Kalau ini kan diem aja dia mah. Ya, diem aja ya. Kita siapkan. Oh ini juga peralatannya. Sarung tangan, sarung kakinya. Sarung Belum tangan. tambah gitu dikit tambah loncat-loncat ya. Terus kita siapkan handuknya. Nanti kalau misalkan kalau anak pertama biasanya masih ragu-ragu nih, bisa nggak ya masukin langsung ke lubang mandi, nyemplung gitu ya. Boleh nanti disiapkan baskom 2 dengan waslap. Jadi nanti disiapkan juga perlak, kita mandinya di tempat tidur. Jadi diseka aja atau dielap-elap aja. Boleh juga seperti itu. Tapi biasanya dedenya nggak puas, gitu. Masih suka gerak. Gitu. Iya. Ya. Kemudian yang pertama tadi apa? Siapkan air, kemudian cek suhu dedenya, kemudian sebelum cek suhu cek air, sudah Cek barang, suhu badannya deh. Sebelum itu baju, perlengkapan mandi. sebelumnya lagi, setelah semuanya selesai nih, cuci tangan. Pinter, cuci tangan dulu ya kan, kita pengen pegang dedenya, udah siapin alat-alatnya, kita harus pegang dedenya kan, harus cek suhu. Kita cuci tangan terlebih dahulu dengan menggunakan cairan antiseptik ya. Yuk coba ya. Ya. Ada caranya soalnya Bun. Kalau biasanya kita hanya usap-usap aja ya. Beres nih. Ya pasti ya kalau ya. Oh iya. Tidak boleh sebut merek. Sensor ya. Caranya kita ratakan dulu dengan 4 hitungan. 1, 2, 3, 4. Kemudian punggung tangan 1, 2, 3, 4. Punggung tangan satunya 1, 2, 3, 4. Sela-sela jari 1, 2, 3, 4. Kemudian kita kaitkan seperti ini. 1, 2, 3, 4. Kemudian jempolnya. Kan nggak bisa menghafalnya. 1, 2, 3, 4. 1, Karena kita bablas 2, ya. 4. Kemudian kukunya 1, 2, 3, 4. Gerakannya memutar 1, 2, 3. Iya, anaknya juga udah nangis mbak. Iya. Itu udah bersih tangan kita, kemudian kita langsung pegang pipinya. Boleh masih di tempat tidur, boleh kita cek suhunya, atau kalau misalkan mau ditaruh di handuk juga tidak masalah ya. Suhu yang normal tadi berapa Bun? 36,5. Suhunya, untuk cek suhunya alatnya terserah ya, mau termometer aksel atau termometer yang ditempel di bagian dahi nggak masalah ya. Misalnya suhunya ada 37 normal ya. 35. Suhu bayinya ya. Iya, kalau ini adalah termometer aksila atau termometer untuk mengukur di bagian ketiak. Jadi tunggu sampai dia bunyi, suhunya itu dia. Ya. Suhu airnya berapa tadi Mbak? Suhu airnya 37 kalau dengan termometer air raksa. 37. Ya. Suhu airnya 37 ya. Lewat kuku atau bisa dilihat dari telapak punggung Lewat tangan atau kuku ya. sikut. Cuci tangan itu setelah anaknya udah mau pakai baju atau Sebelum pegang dedenya. Nah biasanya ini juga harus disiapkan di rumah ya Bun. Khawatirnya ketika pulang tamu datang, tetangga datang, ih lucu banget dedenya cubit kanan kiri gitu. Sorry, Gemes mandi gitu dulu, ya. Tunggu, cuci tangan dulu. ini? Iya, dia siapkan aja. Tunggu gitu, antri dulu ya. Antri sebelah enggak ya? Antri untuk cuci tangan. Kenapa? Karena kan kalau dari luar kita nggak tahu nih, habis pegang apa di luar, habis ketemu apa di luar gitu ya, atau ada debu atau asap gitu ya. Banyak orang yang merokok di luar kan kita nggak tahu ya. Wanti-wanti karena dirinya daya tahan tubuhnya tidak seperti orang dewasa. Kemudian kita buka. Kita cek dulu bagian Atas. di atas, betul.
Oh, dedenya nih. Oh, dedenya cowok nih ya. Karena beda untuk membersihkan kelamin laki-laki dan perempuan itu agak sedikit berbeda ya. Kalau misalkan untuk laki-laki, karena dia belum disunat, jadi untuk membersihkan kalau misalkan dia pipis, bagian penisnya harus ditarik sedikit ke bawah sampai ketemu dengan lubang pipisnya dia. Nah, biasanya di situ masih ada putih-putih tuh. Kalau itu udah sisa disunat lemak. nggak apa-apa. Kalau udah disunat nggak usah kayak gitu. Iya, karena Kan kan ada udah ke yang bawah. 7 hari udah disunat. Iya, itu nggak apa-apa. Ya, kalau misalkan masih baru lahir dan belum disunat, dia kan masih banyak putih-putihnya tuh, sisa-sisa lemaknya di dalam penisnya, ujungnya dia itu harus dibersihkan. Kenapa? Kalau enggak, ya bisa menimbulkan jamur juga. Jadi agak kita tarik, kemudian baru kita bersihkan. Ya. Kemudian yang sering terlupa ada di bagian bawah skrotum. Kadang suka pup, di sini masih banyak yang ketinggalan. Jadi ini jangan ragu untuk agak diangkat. Ya, diangkat. Kemudian kita bersihkan bagian bokongnya. Kalau laki-laki gampang, tapi kalau untuk perempuan labia mayoranya itu harus dibuka. Jadi harus kita buka. Lupa kenapa? Kenapa? Karena biasanya, nah kalau misalkan ini putih-putihnya kan ada di dalam ujung penisnya. Kalau ini dirinya ada di bagian labia minora. Jadi labia mayoranya Di vaginanya itu. iya, betul. Misalnya ini, mohon maaf, vagina atau labia mayoranya yang di depan ya. Nah ini udah kita bersihkan. Bersihkannya itu dari bagian atas ke bagian bawah. Jangan diulang. Dari ini bagian atas ya, bagian atas ke bagian anus. Dan tidak boleh diulang. Maksudnya tidak boleh ke atas lagi gitu ya. Karena kan banyak kotoran di bagian anus ya. Jadi bersihkan dari bagian atas ke bagian bawah. Kalau sudah kotor ganti. Ya. Kemudian bersihkan lagi yang sebelahnya bagian atas ke bagian bawah. Nah setelah itu kita buka. Nah kelihatan kan ya lubangnya. Ini di sini di sela-selanya itu pasti banyak putih-putihnya. Yang ujungnya itu ya. Ujung itu klitoris. Nah di sebelah-sebelahnya. Lipatan pinggir-pinggirnya ya. Betul. Ya, jadi kita buka, di sini pasti banyak putih-putihnya. Itu sisa-sisa lemak, itu harus dibersihkan juga dari bagian atas ke bagian bawah. Dan sifatnya adalah lengket, jadi jangan dipaksa. Itu pakai apa? Tetap pakai ini, kapas dan juga air hangat. Sifatnya lengket. Nggak bisa lepas? Nggak Jadi masalah. biarin aja. Iya, jangan dipaksa. Nanti sering-sering dibersihkan, nanti dia akan kekupas sendiri sih, keangkat sendiri gitu. Biasanya dia jatuh, ya. Gitu. Dari bagian atas ke bagian bawah, dari bagian atas ke bagian bawah, kemudian baru kita bersihkan bagian yang terakhir adalah anus. Gitu ya. Nah, kalau sudah bersih, Susah tuh. Cewek. biasanya bundanya nggak tega. Ya. Sudah kita buang, baru kita bersihkan bagian badannya. Oh, berarti nggak dibuka dulu bajunya. Karena khawatirnya takut kedinginan. Tuh, kita minimalkan terjadinya hipotermi pada ibu. Boleh, ada kan yang buat mandiin bidinya itu ya, kayak betul, kayak ayunan kayak tempat duduk gitu. Boleh juga, tapi di situ biasanya ada usia. Karena kalau bayi baru lahir kan dia belum bisa jejak ya, maksudnya belum bisa menahan berat tubuhnya dia. Jadi susah, pasti akan jatuh kanan kiri. Dipegang sendiri. Ya. Kalau misalkan bundanya mau belum berani untuk masukin dirinya di dalam bak mandi, boleh nanti siapkan wastafel. Ya, caranya sih sama. Kita bersihkan dulu bagian atas. Jadi ini kita tutup dulu nih. Khawatirnya kan kedinginan. Nanti disiapkan pelak di bagian bawah. Kita bersihkan bagian atas dulu. Ya, bersihkan bagian kepala. Kemudian untuk membersihkan bagian mata caranya saya angkat ya, tapi ini nggak boleh diangkat di rumah, ya. Ini biar bundanya kelihatan. Cara membersihkannya boleh menggunakan kasa dari kasa dengan air hangat dari bagian alis depan sebelah sini ke bagian dalam ke bagian luar lagi. Jadi seperti ini. Muter. Betul. Karena biasanya di sini masih ada sisa-sisa kotoran. Jadi kita sekalian membantu mengeluarkan, sekalian kita bersihkan. Ya, kemudian boleh 3 kali kanan, 3 kali kiri. Kemudian kita bersihkan bagian hidung dan juga mulutnya. Kemudian kita basahi, kita berikan sabun dan sampo, kita bilas. Ya, jadi satu-satu. Kalau kepala sudah selesai, baru kita buka. Ya, baru Ini kita kalau bersihkan. judulnya dilap ya? Kalau dilap hanya pakai wastafel ya.
Dan jangan takut nanti kalau misalkan mandiin dedenya, oh tali pusatnya nanti basah gitu ya. Nggak masalah, karena nanti ini akan kita bersihkan, kita keringkan. Oh dibuka gitu? Nggak apa-apa. Tali pusarnya itu dibuka kayak gimana? Tali pusatnya maksudnya biarkan saja gitu, terkena air, nggak masalah. Nggak boleh. Tapi dikeringin lah ya habis itu gitu ya? Iya, pastikan kita keringkan, kemudian kita rawat dengan kapas alkohol ya. Kemudian kalau misalkan buninya sudah berani nih, oh kita coba yuk mandi dengan di bak langsung ya. Karena biasanya lebih senang nih, jadinya kan bisa main air. Kalau di lab udah gitu aja, nggak disabunin? Disabunin, jadi maksud saya disabunin. Kepala dulu kan ini masih ditutup ya. Kita sabunin, pakai sabun, kemudian kita lap, langsung kita bilas. Ya. Udah bersih. Jangan lupa bagian telinga. Nah, biasanya ini bagian yang sering terlupa. Jangan lupa bagian leher juga. Nah, kalau misalkan sudah selesai bagian atas, baru kita buka. Nah, kadang bisanya kita angkat. Caranya adalah untuk tangan kita ada di bagian kepala, leher, dan juga bahu. Jadi seperti ini. Ya, kemudian kita bersihkan bagian sela-sela batang leher, badan, tangan, dan juga sela ketiak. Seperti ini. Ya, sampai ke bagian kaki. Kalau sudah dibasahi, kita berikan sabun semuanya. Ini nggak apa-apa. Ya, kalau kena sabun juga? Ya nggak apa-apa. Ya, kemudian kita bilas lagi. Kita keringin. Kalau sudah, baru bagian belakangnya. Caranya diputar, diputar gimana pun. Boleh dimiringkan ataupun diketok-kerokin nggak masalah ya. Caranya agak diangkat sedikit, kita tampang sama yang di satunya, kemudian biasanya kita gini. Jadi dedenya kenapa? Semudah membalikan bapak. Gampang ya kalau dedenya diem ya. Sama. Takut licin gitu tangannya. Betul. Kalau misalkan nggak berani, dimiringin aja Bun, seperti ini. Nanti sih pos dedenya kayak tadi ya. Seperti ini, basahi, kemudian dikasih sabun, dilap. Sudah selesai. Jadi bagiannya satu-satu biar dedenya tidak dingin. Nah, kalau misalkan bundanya sudah berani untuk mandiin dedenya di dalam bak, ada tekniknya lagi untuk pegang dedenya, karena kan pasti licin kena sabun. Kemudian dedenya gerak-gerak, goyang-goyang, tidak diem seperti ini ya. Nah, durasi mandiin berapa lama sih? Nggak boleh lama-lama, paling tidak 5-10 menit cukup. Paling lama 15 menit ya, karena dedenya nanti kedinginan. Ya, untuk caranya dedenya sudah buka bajunya. Sambil ngobrol ya, pasti paling mengasihkan itu mandi sambil ngobrol sama diri. Caranya, ketika sudah dibuka, sudah dibersihkan kelaminnya, kita pegang dedenya seperti ini, ya. Kemudian kita pindah dengan tangan yang satunya, tangan yang ini kita pindah ke ketiak. Saya singkirin sini ya, biar melihat seperti ini. Jadi kepalanya ada di pergelangan tangan kita, kemudian ketiaknya kita jepit dengan jempol dan juga jari tengah. Ya. Jadi kalau misalkan dia goyang-goyang, dia tidak akan jatuh karena sudah terfiksasi dengan tangan kita. Kemudian untuk kakinya boleh pegangnya seperti ini, 4 jari di bagian belakang dan juga bagian seperti ini ya, gini. Atau boleh juga tangan yang satu ada di depan seperti ini. Ya nggak masalah, yang mana aja yang menurut Bunda nyaman. Itu kemudian kita masukkan ke air. Nah biasanya dedeknya kaget kalau kita masukin ke air. Jadi kita masukkan dulu bagian kaki. Ya, jangan lupa kita siapkan dulu airnya. Kita kita pastikan airnya hangat-hangat kuku ya. Caranya dengan menggunakan punggung tangan ataupun dengan menggunakan siku ya. Kemudian sama kita bersihkan bagian matanya dari bagian luar ke bagian dalam ke bagian luar 3 kali boleh. Nggak perlu, langsung air aja nggak masalah ya. Kemudian kita bersihkan. Kalau muka jangan ya. Belum pakai facial foam. Facial foam. Kemudian kita bersihkan bagian. Kalau ini nggak apa-apa, langsung kita Itu tambah kelanjutan. Tambah kelanjutan ya. Tapi ada beberapa bayi yang suka dia dimandikan. Iya. Kalau bak mandi tuh bagus yang begitu atau kan ada yang bumbunya nonjol gitu? Yang mana aja sih Bu? Yang Ya penting kita nyaman buat pegang. Iya.
kita bersihkan bagian kepalanya. Sampoan. Kayak ada rambut aja ya. Ya, belakang telinga, kemudian leher-lehernya. Jangan lupa ketiak-ketiaknya ya. Kita bersihkan juga bagian kakinya. Ya, kalau sudah kita bilas. Betul, sudah tidak perlu. Kecuali kalau misalkan ternyata dediknya setelah mandi pup pipis dibersihkan lagi. Biasa gitu sih. Iya. Udah habis mandi baru pup. Iya. Kadang bisanya di sini juga. Jadi 2 kali kita mandi ya. Iya. Tapi tuh ganti air lagi ya? Iya bun, kan soalnya dedinya udah pup di dalam. Kasihan kotor. Betul. Mandi lagi dia. Mandi lagi. Iya kan. Ngerepot.